Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di awal cerita Godeoki Inspektur Jenderal dan si pria membahas kedatangan Tuan Bak ke wilayah Cheongsu, dan Godeki berkata kedatangan Tuan Bak membuktikan kalau dia terlibat dalam kasus Mansusam. Seperti dugaan Godeoki, Tuan Bak justru yang mendalangi kasus Mansusam, bahkan Hesan pelaku yang sedang dicari itu tidak ada, pelaku itu suruhan Tuan Bak. Dan Tuan Bak meminta bayaran atas kasus Mansusam. Lalu Tuan Bak membahas Godeoki, dia bertanya kepada hakim apa benar advokat hukum itu adalah budakmu yang kabur? Dan hakim menjawab aku belum pernah bertemu dengannya. 뭔 고생인지 모르겠네요. 그러게 말이야. Sedangkan di rumah Godeoki, seorang yang dikira pelaku tadi mengikuti Mansuk dan Doki sampai ke rumah dan dia tanpa malu meminta makan dan dengan santainya dia memakan makanan itu. Lalu Maxim di sela-sela perbincangan dia membahas bahwa stok makanan mulai habis dan mereka semua akan kelaparan dan semua penduduk juga begitu. Dan Mansuk yang mendengar itu dia mengeluarkan uang yang dia miliki, tetapi tiba-tiba orang itu berkata apa ini kenyal-kenyal di makanan ini, lalu Maxim menjawab itu lidah buaya. Dan orang itu berkata, bagaimana kau bisa mencampurkan lidah buaya yang mahal dengan nasi? Sontak Mansuk menanyakan apa itu mahal, lalu orang itu mengangguk dan Mansuk tidak jati menyerahkan uangnya. Dan ketika melihat di kebun Godeoki lidah buaya tumbuh dengan subur, orang itu sangat kagum karena lidah buaya banyak manfaatnya, maka lidah buaya itu berharga sangat mahal. Dan Godeoki diberitahu dia tampak sangat senang, dan dia meminta orang itu mempertemukan Godeoki dengan pembelinya. Orang itu setuju dengan syarat dia diberi komisi. 건 진짜가 맞는데 그래. Sedangkan perkumpulan wanita sedang membahas penipuan benih Mansusam, ternyata penipu itu bukan orang yang ditangkap. 만석이 안 돼요. 그 Di malam harinya, Godeoki tampak sangat ceria karena dia memikirkan lidah buaya yang akan laku mahal. Berbeda dengan si pria, dia kesal dengan Mansuk yang tidak mau menyerahkan uangnya padahal semua orang sudah berkorban untuk wilayah Cheongsu. Keesokan harinya Godeoki dan si pria menemui Tuan Bak dan tampak hakim sangat memperhatikan Godeoki tapi dia tidak begitu yakin dengan pasti. Lalu Tuan Bak berpura-pura berbaik hati memberikan bantuan untuk wilayah Cheongsu. Lantas Tuan Bak dengan terang-terangan mengatakan kalau selirnya berkata kalau advokat hukum adalah budak selirnya yang kabur. Tetapi si pria tidak tinggal diam dan membelanya. Tak sampai di situ, Tuan Bak juga menanyakan kenapa kau membuat karangan kalau aku menangkap budak itu? Dan si pria yang hendak mengaku tetapi dihentikan oleh perkataan ketua perkumpulan wanita, dia mengaku kalau dia yang merencanakan. 그래도 신뢰가 바닥인 현감나리에 위신이 더 깎이고. Dan tak sampai di situ, ketua perkumpulan dan istri kepala wilayah juga menyudutkan selir Tuan Bak. Juga mereka juga mengejek hakim. Lalu Tuan Bak yang kesal pun pergi. Dan dia memastikan kepada hakim apa benar dia budakmu yang kabur, tetapi hakim berkata aku tidak terlalu ingat karena itu sudah lama, kenapa kau begitu penasaran? Lalu Tuan Bak menjawab dia sangat mengganggu rencana-rencanaku, jadi aku ingin tahu kelemahannya. 이걸 구경시켜주라고 부른 것인가? Lantas Godeoki menunjukkan lidah buaya kepada kepala wilayah dan istrinya, dan Godeoki berkata tanaman ini kata Hesan sangat mahal, dan kami akan mendatangi Hanyang dan menjualnya dan membantu wilayah Cheongsu. Dan Godeoki berkata mari kita siapkan tempat dan menanam ini bersama. Lalu istri kepala berkata penduduk mana mungkin bisa membeli lidah buaya yang mahal? Godeoki berkata aku memberikannya secara gratis. Istri kepala dan kepala wilayah sangat terharu mendengar itu. 내가 뭐 잘못했나? Godeoki memberikan setiap keluarga satu, dan semua penduduk sangat senang. 나는 자네를 못 이기겠네. 아직 얼마 Dan malam harinya, Godeoki mempersiapkan perjalanan ke Hanyang. Mansuk dan Maxim sangat sibuk menyiapkan kebutuhan Godeoki dan si pria, dan Maxim juga Mansuk mengkhawatirkan Godeoki karena pergi ke Hanyang. 왜 이렇게 치사하지? Sedangkan keesokan harinya semua penduduk sangat sibuk menanam lidah buaya dan mereka sangat semangat karena setiap tanaman yang mereka tanam akan berharga sangat mahal dan tampak dari kejauhan Tuan Bak dan hakim memantau mereka.
한약물이 청수물보다 좋은가? Godioki dan si pria telah sampai di Hanyang dan dia bertemu dengan Miryong dan Dugyom. Miryong dan Dugyom sangat senang dengan kedatangan Godioki. 네, 왜요, 뭐. Karena sudah berada di Hanyang malam harinya, Godioki mengajak si pria mendatangi makam ibu Godioki. 평생 동안 돕고 Lalu Godioki menyuruh si pria melihat ayahnya walau cuma rumahnya saja. Dan ketika di depan rumahnya, si pria mengetahui kalau ayahnya sudah tiada. Dan Godioki meminta tolong kepada Dugyom supaya si pria bisa melakukan penghormatan terakhirnya. Si pria mengenang semua kenangan bersama ayahnya. Lantas si pria memberikan penghormatan terakhirnya dan melepaskan semua kesedihannya. Terlihat putri bangsawan satu mengunjungi ayahnya yang terkena penyakit aneh. Sedangkan Godioki dan si pria dia sedang bernegosiasi dengan pembeli lidah buaya. Setelah cocok si pembeli membeli dengan harga tinggi lalu Godioki pun setuju tetapi dengan syarat uang muka 30% dia terima lebih dulu. Dan Godioki pulang dengan membawa kabar gembira dan membuat istri kepala dan kepala wilayah juga ketua perkumpulan wanita sangat senang. Setelah itu mereka membagi semua uang itu kepada penduduk supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Semua penduduk senang dan sangat berterima kasih kepada si pria. Dan istri kepala wilayah baru kali ini melihat suaminya sangat bahagia. Dan dia juga tak lupa sangat berterima kasih kepada Godioki. Ketua perkumpulan juga menyerahkan akademi perkumpulan kepada istri kepala kini. Istri kepala menjadi ketua perkumpulan. Dan si pria membahas betapa bahagia dirinya melihat semua penduduk bahagia. Lalu Godioki berkata, sekarang bisakah kita berbagi selimut? Lalu si pria dan Godioki melakukan hubungan intim pertamanya. Dan keesokan harinya, salah satu anak pemilik lahan yang ditanami lidah buaya berlari sambil ketakutan. Sedangkan si pria sedang melakukan eksperimen lidah buaya supaya nantinya lidah buaya bisa untuk diproduksi untuk hal lainnya. Dan tiba-tiba anak pemilik lahan datang dan memberitahukan kalau tanah miliknya diakui menjadi milik orang lain. Lalu bahkan ada surat-surat yang menyatakan kalau lahan itu milik orang lain. Dan ujung-ujungnya hakim meminta bagi hasil dari tanaman lidah buaya, bahkan dia meminta hasil yang besar. 화를 미룬다 했네. Lalu istri kepala dan kepala wilayah sangat kebingungan dan Godioki sudah mempunyai rencana kalau dia menyuruh anak pemilik lahan mencari sertifikat tanah. Lantas Ketdong datang dan memberitahukan kalau anak pemilik tanah mempunyai sertifikat tanah dan dia mendatangi biro kehakiman, lalu Godioki mendatangi biro kehakiman. Dan Godioki mendapati anak pemilik tanah dipukuli oleh prajurit hakim karena hakim berkata kalau sertifikat itu palsu dan hakim juga merobeknya. Lalu Godioki dan si pria yang hendak menolong dihalangi oleh para prajurit. Dan hakim yang kesal karena dia ingin menutupi kesalahannya dia mengambil pukulan dan memukul anak pemilik tanah. Sontak Godioki teringat masa lalunya. Lalu si pria yang tidak bisa menahan emosinya langsung memberanikan diri membela anak pemilik tanah dan si pria hendak memukul hakim tapi Godioki menahannya. Dan malam harinya, Godioki berusaha keras mencari bukti-bukti di ruang kerja milik ayah mertuanya. Maxim dan Mansuk menempelkan kembali sertifikat tanah yang disobek oleh hakim, dan Mansuk juga memberitahu Maxim kalau dulu Godioki juga sering disiksa oleh majikannya yang sekarang jadi hakim itu. Bahkan ibu Godioki dikubur hidup-hidup saat sakit. Maxim yang mendengarnya tampak kasihan pada Godioki. Lalu Godioki tampak senang karena menemukan bukti pastinya dan berkata kepada si pria kalau dia akan melakukan gugatan tentang tanah itu. Lalu anak buah memberitahu Tuan Bak kalau Godioki melakukan gugatan dan Tuan Bak menyuruh anak buahnya memanggil advokat hukum terbaik di wilayah itu untuk melawan Godioki. Keesokan harinya sidang tiba dan pihak dari orang yang mengaku pemilik tanah mendatangkan advokat hukum sangat banyak padahal dalangnya adalah Tuan Bak. Walau Godioki perempuan dan dia sendirian sama sekali Godioki tidak takut karena Godioki membela orang yang ditindas dan Godioki juga memiliki bukti yang kuat.
Tampak sidang sangat serius lalu ketika Godioki mengeluarkan bukti mereka tampak takut dan meminta rehat, ternyata advokat hukum ini mencoba merayu Godioki supaya dia mau dan setuju dengannya. 치아라는 것입니까? 5대5. Tapi bukannya setuju, justru Godioki terus melanjutkan membela nenek pemilik tanah yang sebenarnya, dan akhirnya Godioki menunjukkan bukti kuat yang ditulis ulang oleh mertuanya dulu waktu masih hidup. Lalu advokat hukum itu menyerah dan mengaku kalah dan akhirnya Godioki menang dan nenek itu mendapatkan tanahnya kembali dan semua penduduk senang. Tetapi ada kejutan dari si pria, ternyata si pria menuntut hakim dengan tuduhan pemalsuan dokumen dan si pria juga menunjukkan buktinya. Si pria juga berkata kalau hakim juga memalsukan buku besar kehakiman, lalu si pria juga mendatangkan saksi. Dan si pria juga mengatakan kalau hakim juga sering menyiksa rakyatnya. Lalu si pria menuntut hakim dicabut dari posisinya dan dihukum cambuk 100 kali, dan semua penduduk juga setuju kalau hakim harus dihukum. Dan akhirnya gubernur memutuskan kalau hakim menerima hukumannya. Si kepala wilayah dan penduduk sangat senang dan memberikan sanjungan kepada si pria. Terlihat dari raut wajah Godioki tampak bahagia. Dan sebelum dihukum, hakim baru mengetahui advokat hukum Tai yang adalah Godioki, tetapi itu semua sudah terlambat karena dia menerima hukuman dan tewas sebelum pukulan ke-100. Sedangkan pelayan yang membela Godioki sangat senang dengan tewasnya majikannya. 고덕이가 우리 대신 복수해준. Dan terlihat Soha menangisi kepergian ayahnya dan mengadu kepada Tuan Bak, tetapi Tuan Bak tetap santai. 십니까 왜? Godioki ternyata hamil dan Maxim memberi semangat kepada Godioki. Dan si pria tampak sangat senang karena Godioki hamil dan si pria mencarikan buah masam untuk Godioki, tak lupa Mansuk selalu ikut dengannya. Dan si pria sangat senang dan bahkan Mansuk juga memberikan semua uangnya kepada si pria. Karena Mansuk tahu semua uang si pria sudah dipakai untuk membantu orang, dan Mansuk juga mengatakan kalau ornamen milik si pria ada di dalam kantong uang itu. Sontak si pria sangat senang. Tiba-tiba para prajurit berlari tergesa-gesa dan si pria pun melihatnya. 꽃마냥 잔소리를. Dan Godioki yang akan pergi sebentar dia banyak berpesan kepada Ketdong, dan tiba-tiba prajurit yang berlarian tadi mendatangi Godioki untuk menangkapnya. Dan Godioki yang sudah siap akan apapun maka dia menyuruh Ketdong mencari suaminya dan menunjukkan jari telunjuk. Lalu Godioki pun dibawa oleh para prajurit. Ternyata dalam penangkapan Godioki adalah Tuan Bak. Seru ya, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang 2 episode lagi tamat guys. 서방님은 만석이랑 뒤도 돌아